Om Swastiastu, kembali bertemu dengan saya Iwayan Ardi Martakayasa. Kali ini dalam video pembelajaran tentang bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan OBS Studio. Baik, langsung saja ikuti video ini dan selamat mencoba. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan aplikasi OBS Studio yang sudah diinstal pada PC maupun laptop dari Bapak dan Ibu sekalian. Dengan cara klik kanan icon pada desktop, kemudian memilih Run Administrator. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi OBS Studio. Pada aplikasi OBS Studio, itu terdapat 3 menu utama. Yang pertama disebut dengan menu bar, yang terdiri dari menu File, Edit, View, Profile, Scan Collection, Tools, dan Help. Berikutnya adalah menu Canvas Area atau Preview Canvas Area, yang digunakan untuk menampilkan project kita secara real time atau bersamaan dengan proses perekaman yang kita lakukan menggunakan OBS Studio. Berikutnya ada menu Scan Management yang terdiri dari Scan, Source, Audio Mixer, Scan Transition, dan Control. Scan sendiri merupakan tempat dari semua pengaturan pada project kita ditempatkan. Kemudian Source berisi dari kumpulan konten atau konten apa saja yang bisa kita masukkan pada project kita. Untuk melihatnya, kita bisa melihat dengan cara klik Add pada jendela Source. Maka di situ akan ditampilkan beberapa konten yang bisa kita masukkan. Yang pertama adalah audio input capture untuk memasukkan audio, audio output capture untuk menangkap audio yang keluar dari komputer, ada browser untuk menampilkan mesin pencarian seperti Google, kemudian color source, kemudian display capture digunakan untuk menampilkan aktivitas pada layar secara penuh. Game capture menampilkan aplikasi game atau permainan game saja. Kemudian ada video capture device digunakan untuk menambahkan webcam. Ada window capture digunakan untuk merekam jendela aplikasi tertentu. Kemudian ada audio mixer yang digunakan untuk pengaturan suara pada project kita agar seimbang dan bisa menguatkan dan membuat menarik dari project kita tersebut. Cara penggunaan audio mixer adalah kita bisa membesarkan atau mengecilkan volume dengan menggeser slider yang ada pada audio mixer seperti ini, ke kanan untuk membesarkan, ke kiri untuk mengecilkan. Yang perlu kita ingat, jangan kita menggunakan terlalu besar karena ini akan membuat suara yang ditangkap oleh komputer akan pecah. Dan kita juga bisa menonaktifkan dengan cara klik icon sound yang ada di sebelah kanan. Mengaktifkan dan menonaktifkan dari audio mixer tersebut. Berikutnya ada scan transition yang digunakan untuk perpindahan antar scan, dan fungsi control yang di sini digunakan untuk melakukan proses perekaman. Ada start streaming, start recording, ini yang akan kita gunakan nanti untuk memulai proses perekaman.
Kemudian, bagaimana cara kita melakukan setting awal pada OBS Studio untuk membuat project sebuah video pembelajaran? Yang pertama, dalam OBS Studio kita bisa melakukan pengaturan secara otomatis. Pengaturan secara otomatis bisa kita lakukan pada menu Tools. Silakan Bapak Ibu untuk masuk kepada menu Tools. Kemudian memilih Auto Configuration Wizard. Ini Bapak Ibu bisa lakukan kapanpun ketika ingin melakukan pengaturan secara otomatis. Kemudian memilih Optimize for Streaming Recording is Secondary. Kemudian Next. Kemudian di sini bisa memilih Canvas Resolution, User, dan Frame Rate-nya. Tapi karena kita akan melakukan pembelajaran menggunakan OBS secara manual, Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan lebih lanjut atau secara manual dengan masuk ke menu Setting. Silakan diarahkan kursornya kepada menu Setting. Keunggulan dari OBS Studio adalah tampilan dari jendela atau dot modularnya itu bisa kita atur seperti ini karena terpisah dari halaman utamanya. Seperti ini, apabila kesulitan kita bisa kecilkan, tarik, geser seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini merupakan tampilan dari menu setting pada OBS Studio. Apa yang akan kita lakukan di sini? Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti. Yang pertama, kita akan mengatur output keseluruhan dari OBS Studio kita nanti. Silakan Bapak Ibu untuk memilih output mode simple dengan video bitrate-nya 2500 kbps. Untuk encoder di sini menggunakan hardware KSP. Untuk pengguna prosesor Intel, tapi bila laptop Bapak Ibu tidak menggunakan Intel bisa menggunakan software. Saya di sini menggunakan hardware KSP. Audio bitrate 160, encoder preset menggunakan balance. Setelah Bapak Ibu checklist enable advanced encoder setting, maka muncul encoder preset. Silakan masukkan balance. Kemudian recording part. Di sini Bapak Ibu memilih di mana lokasi penyimpanan video Bapak Ibu nanti. Ketika sudah selesai proses penyimpanannya, recording format menggunakan MKV. Dengan format ini maka hasil video kita tidak dikurangi atau dikompres ketika proses penyimpanan. Tapi kelemahannya tidak semua player bisa memutar video MKV tersebut. Kita akan bisa mengubahnya menjadi MP4 pada settingan advance nanti setelah ini. Encoder kita samakan dengan encoder yang di atas hardware KSP. Kemudian selanjutnya yang kita atur adalah audio sample. Pada menu audio kita masuk ke sample rate. Silakan menggunakan 44,1 kHz. Kemudian settingan bawahnya biarkan saja. Kemudian pada tampilan video silakan Bapak Ibu di sini menggunakan yang sesuai dengan komputer Bapak Ibu. Biasanya kalau untuk laptop standarnya 1366x768. Kemudian untuk frame rate gunakan 30. Kita masuk ke settingan advance. Di sini kita lakukan checklist pada pilihan recording. Kemudian di checklist automatically removes to MP4. Inilah yang akan menyimpan nanti project kita dalam dua ekstensi file. Yang pertama MKV, yang kedua adalah MP4. Jika sudah, silakan klik OK. Video pembelajaran dengan tipe sederhana berisi
rekaman slide PowerPoint dan narasi yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja. Yang pertama, kita akan melakukan pengaturan terhadap slide PowerPoint yang akan kita gunakan. Silakan Bapak Ibu untuk membuka slide PowerPoint yang Bapak dan Ibu akan gunakan dalam video pembelajaran. Kali ini saya sudah memiliki satu buah slide PowerPoint yang saya ambilkan dari mata pelajaran prakarya. Baik, pengaturan yang kita lakukan pada slide PowerPoint. Yang pertama, kita akan mengatur agar ketika slide PowerPoint ini di slideshow tidak menjadi full screen. Silakan Bapak Ibu untuk melakukan pengaturan tersebut dengan cara mengklik menu slideshow. Kemudian kita pilih setup slideshow. Pada pilihan show type, di sini kita memberikan checklist pada browse by an individual window. Ini digunakan agar tampilan dari PowerPoint kita itu tidak full screen. Silakan diklik, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita klik slideshow yang berada di pojok bawah, atau bisa menekan tombol F5 pada keyboard. Ini merupakan tampilan dari slide PowerPoint yang tidak full screen. Nah, dalam keadaan aktif seperti ini, silakan Bapak Ibu untuk restore down agar kita bisa mengecilkan layarnya. Klik restore down yang berada di pojok kanan. Ya, sehingga jendela dari PowerPoint kita tidak menutupi tampilan dari monitor, karena kita akan melakukan pengaturan pada OBS. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan OBS-nya. Apa yang kita lakukan di OBS? Yang pertama, kita harus membuat sebuah scan. Ya, scan dari video pembelajaran sederhana. Silakan Bapak Ibu menambahkan scan dengan cara klik add atau tanda plus yang ada di pojok. Kemudian kita berikan nama scan-nya menjadi video sederhana. Ini ketik. Setelah itu klik OK. Maka pada jendela scan atau tampilan menu scan, di situ kita sudah memiliki scan dengan nama video sederhana. Setelah menambah scan, saatnya kita menambahkan konten apa saja yang akan ada pada scan video sederhana. Silakan Bapak Ibu untuk klik Add Source dengan menekan atau mengklik Add. Nah, kita akan menampilkan sebuah jendela PowerPoint saja, maka kita memasukkan window capture. Kemudian bisa diganti namanya menjadi PPT. Klik OK. Pada tampilan properties for PPT-nya, pada bagian window, silakan Bapak Ibu untuk klik sebelah sini dan memilih jendela yang akan ditampilkan. Di sini kita akan menampilkan PowerPoint. Yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa pada pilihan window ini kita juga bisa menampilkan jendela yang lain. Contohnya PDF, Excel, Word, maupun aplikasi lainnya, dengan syarat tampilan tersebut sedang aktif.
sehingga muncul di sini. Setelah itu kita klik OK. Lakukan drag pada tampilan preview canvas areanya agar memenuhi dari tampilan yang hitam ini, preview canvas areanya. Caranya adalah Bapak Ibu bisa menarik garis yang di pojok. Saya tidak sarankan untuk menarik di bawah sama di samping, karena itu tidak akan membuat proporsional dari tampilan slide kita. Kemudian bisa digeser hingga di tengah. Jika masih dirasa belum cukup, silakan ditarik. Sehingga memenuhi dari preview canvas area. Baik, PowerPoint kita sudah siap untuk direkam nanti. Selanjutnya kita akan memasukkan audio narasi, yang dimana audio narasi ini akan Bapak Ibu rekam pada saat proses perekaman keseluruhan project kita ini. Untuk menambahkan audio narasi, kita masukkan pada source, klik add, kemudian kita masukkan audio input capture. Kemudian klik OK. Maka pada source kita ada PPT dan audio input capture. Kemudian apabila dalam komputer Bapak Ibu sudah ada suara, terutama pada PowerPoint-nya mungkin dilengkapi dengan background agar suara PowerPoint tersebut masuk, kita bisa tambahkan source kembali, kemudian kita pilih audio output capture. Oke. Baik, pengaturan video sederhana sudah selesai. Kita lakukan sekarang adalah bagaimana proses perekamannya. Untuk memulai rekaman, sebelumnya Bapak Ibu atur dulu tampilan layarnya dengan restore down, kemudian tempatkan seperti ini. Jadi ketika kita mengklik tampilan PowerPoint, tenang saja, OBS tidak akan merekam tampilannya seperti ini, tetapi dia akan merekam penuh seperti itu tetap. Kemudian untuk navigasi PowerPoint-nya menggunakan back, previous, and next, seperti itu. Kita lanjut, saya contohkan, kita start recording, kemudian kita mulai narasi kita. Selamat pagi anak-anak, kembali bertemu dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran prakarya kelas 10 semester 2 dengan topik kita pada bab 1 adalah wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Apa saja wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal? Pertama adalah yang kita bahas nanti, kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Demikian penjelasannya dari Bapak. Silakan anak-anak mempelajari modul dan lembah kerja yang sudah Bapak bagikan. Terima kasih. Seperti itu kira-kira, kemudian kita stop recording apabila sudah selesai proses perekaman. Untuk melihat hasil rekaman kita bisa klik File, Show Recording. Nah, maka langsung kita diarahkan ke tempat penyimpanan dari video kita tersebut. Baik, demikian pengaturan kita dalam pembuatan video pembelajaran tipe sederhana. Selamat mencoba dan semoga berhasil.
Kita akan bagi tipe kompleksnya. Yang pertama adalah video pembelajaran kita berisi slide PowerPoint, narasi, dan video talking head. Bagaimana cara membuat video pembelajaran yang dilengkapi dengan talking head? Yang pertama, silakan Bapak dan Ibu untuk menduplikat scan video sederhana yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tujuannya agar kita tidak membuat dari nol ya. Dengan cara arahkan kursornya pada video sederhana, kemudian klik duplikat, kemudian ubah menjadi video kompleks. Maka di scan kita sudah memiliki dua scan. Yang pertama video sederhana, yang kedua video kompleks. Oke, aktifkan video kompleks. Kemudian kita perhatikan pada source-nya kita sudah otomatis terisi 3 source karena kita menduplikat yang ada pada video sederhana. Untuk membuat talking head, kita harus menambahkan satu source kembali, yaitu video capture, untuk memasukkan fungsi webcam pada laptop kita. Silakan tambahkan source-nya, klik add pada source, kemudian Bapak dan Ibu memilih video capture device, kemudian bisa diganti namanya menjadi webcam, kemudian klik OK. Pada tampilan di sini, silakan Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan device-nya menggunakan nama dari webcam Bapak dan Ibu. Kalau saya di sini Asus USB 2 webcam. Jika sudah, klik OK. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Setelah webcam kita tampil pada preview kanvas area, kita harus atur posisinya sehingga tidak mengganggu tampilan dari slide PowerPoint. Silakan geser, drag seperti ini. Kemudian tarik sudutnya untuk mengecilkan. Ingat, jangan Bapak Ibu menarik di sini ya, atas samping, tapi di sudutnya. Oke, letakkan seperti itu sehingga tidak mempengaruhi tampilan dari slide. Nah, bagaimana cara perekamannya? Hampir sama, hanya yang membedakan adalah ketika kita menggunakan talking head, jadi kita bisa berinteraksi lewat ekspresi pada siswa kita. Ya, mereka akan melihat di sini. Caranya tetap sama, start recording, kita restore down dulu, kemudian kita coba start recording. Baik anak-anak, kembali bertemu dengan Bapak dalam pembelajaran prakarya dengan topik wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Apa saja kegiatan pembelajaran kita? Yang pertama, kita akan membahas tentang kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kemasan dapat dibagi 3. Yang pertama, kemasan primer, kedua, kemasan sekunder, dan ketiga, kemasan tersier. Baik Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu video pembelajaran dengan tipe kompleks. Kita stop recordingnya, kemudian untuk hasilnya kita bisa file show recording. Sehingga kita bisa putar di Windows Media Player. Ini yang pertama. Baik, demikian kegiatan pembelajaran kita pada video pembelajaran dengan tipe kompleks. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang membuat video pembelajaran dengan tipe kompleks lanjutan. Tipe kompleks lanjutan ini adalah pengembangan dari video kompleks yang pertama, di mana video kita tadi memuat tentang talking head. Nah,
pada yang kedua ini kita akan menggunakan teknik chroma key, atau yaitu teknik yang digunakan untuk menggabungkan dua buah objek video dan menghilangkan salah satu background dari video tersebut. Bagaimana caranya? Langsung saja Bapak dan Ibu, kita atur dulu tampilan pada PowerPoint kita. Silakan diselesaikan dulu slideshow-nya dengan menekan ESC di keyboard, sehingga kita bisa masuk ke tampilan editing untuk PowerPoint kita. Yang pertama, kita tambahkan dulu save ya. Di sini saya akan ambilkan contoh. Pada slide pertama saya akan tambahkan save. Bapak Ibu bisa klik insert, kemudian klik save, dan kita pilih bentuk rectangle untuk kotak. Saya ulang, insert, kemudian kita pilih save, kemudian drag, tarik sehingga memenuhi tampilan dari slide PowerPoint Bapak dan Ibu. Setelah shape tampil, kita lanjutkan dengan perubahan pada shape itu. Itu yang kita lakukan adalah mengubah warna dari shape tersebut. Nah, ini chroma key biasanya disebut dengan menggunakan green screen ya, atau yang menggunakan objek dengan background hijau seperti itu. Maka kita akan mengubah shape kita dengan warna hijau. Silakan mengubahnya pada shape fill, pada menu format, menu bar format, kemudian mengatur pada shape fill-nya. Silakan Bapak Ibu untuk klik. Kemudian kita pilih more fill color. Untuk di colornya kita ubah sekarang rednya menjadi 0, kemudian untuk green kita gunakan 177, blue nya kita ganti menjadi 64. Red 0, green 177, blue nya 64. Jika sudah selesai, Bapak dan Ibu bisa mengklik OK. Maka shape akan berwarna hijau. Selanjutnya posisikan dari shape ini agar berada pada belakang dari teks kita, karena ini ditutupi pada isi dari slide pada slide pertama. Caranya, silakan Bapak Ibu klik kanan, kemudian memilih send to back. Jadi akan tampil seperti ini. Demikian pengaturan kita pada slide PowerPoint. Silakan bisa di slideshow kembali. Kemudian kita restore down untuk melakukan pengaturan pada OBS-nya. Posisikan kembali seperti ini. Nah, pada OBS Studio kita akan menambahkan sebuah scan. Silakan Bapak dan Ibu untuk menambahkan sebuah scan. Add, kemudian kita ubah menjadi video kompleks lanjutan. Oke. Pada video kompleks lanjutan ini kita akan menambahkan shorts yang kita gunakan. Yang pertama kita tambahkan adalah audio input capture untuk merekam narasi atau suara kita. Karena kita sudah memasukkan tadi, kita pilih add existing audio input capture. Yang kedua, kita juga bisa menambahkan audio output capture apabila tadi di PowerPoint-nya sudah berisi suara. Kemudian kita menambahkan tampilan dari display dari webcam. Karena kita sudah menambahkan tadi, kita pilih add existing, kemudian kita pilih webcam, atur posisi webcam agar memenuhi dari screen.
seperti itu. Kemudian kita tambahkan, bila sudah selesai untuk posisi webcamnya, kita tambahkan source-nya kembali. Nah, kita akan menampilkan PPT, kita masukkan window capture. Kemudian kita sudah memasukkan PPT, kita pilih add existing. Oke. Atur juga posisi PPT supaya memenuhi screen. Setelah Bapak dan Ibu selesai mengatur dari posisi dari webcam dan PPT seperti ini, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengaturan filter pada PPT. Silakan Bapak dan Ibu untuk klik kanan pada source PPT-nya, kemudian memilih filter, kemudian pada efek filter yang kosong ini kita masukkan dengan cara klik kanan, kemudian add, kita pilih chroma key. Biarkan saja namanya chroma key. Kemudian color tipenya kita ubah di sini menjadi green. Jika sudah selesai, Bapak Ibu bisa klik close di bawah atau di atas. Nah, ini tampilan dari video pembelajaran kita menggunakan teknik chroma key. Bapak Ibu bisa mengatur posisi dari objek yang ada di slide presentasinya apabila dirasa mengganggu tampilan dari Bapak dan Ibu. Dan juga bisa merubah warna font bila font pada video nanti itu tidak jelas. Ya, contohnya seperti ini, saya restore down dulu. Kemudian ini saya ESC untuk kembali ke pengaturan PowerPoint-nya. Saya ingin memindahkan posisi ini agak ke bawah. Kemudian saya ganti warnanya menjadi warna kuning seperti itu, saudara. Warna serba menjadi kuning. Kemudian saya kembali slideshow, restore down. Warna kuningnya malah tidak terlihat seperti ini. Bisa kita atur kembali. Mungkin mana yang lebih terang ya. Kembali warna putih. Show. Baik, saya rasa sudah cukup. Demikian Bapak Ibu, proses pembuatan video pembelajaran dengan tipe kompleks lanjutan menggunakan teknik chroma key. Dalam memudahkan kita membuat video pembelajaran, mungkin saja kita membutuhkan perpaduan antara yang tipe sederhana, kompleks, maupun dengan kompleks lanjutan dengan chroma key. Perpindahan dari video tersebut, scan tersebut, biasanya kita menggunakan Hotkey. Hotkey di sini adalah fasilitas yang diberikan oleh OBS untuk memudahkan kita ketika melakukan proses rekaman untuk berpindah scan. Contohnya mungkin dalam rekaman seperti ini, Bapak dan Ibu ingin menampilkan PDF, kemudian file Excel dan yang lain-lain. Kita kali ini akan mencoba membuat sebuah pengaturan. Ketika kita menekan salah satu tombol di keyboard, kita akan berpindah scan-nya. Nah, untuk menggunakan Hotkey tersebut, silakan Bapak dan Ibu masuk kepada menu bar File, kemudian memilih Setting. Pada jendela Setting, Bapak dan Ibu masuk menu Hotkey, kemudian bisa dibawa ke bawah untuk melihat scan kita. Kita punya 3 scan ya, kompleks, kompleks lanjutan, dan sederhana. Mungkin untuk yang video sederhana, kita berikan switch to scan-nya dengan Hotkey 1. Kemudian video kompleks lanjutan, kita berikan 2. Lanjutannya kita kasih 3, karena ini yang terakhir ya.
3, kemudian ini kedua. Jadi ketika kita menekan angka 1, maka scan akan otomatis berpindah pada video sederhana 1, dan begitu seterusnya. Jika sudah, bisa diklik OK. Nah, saya coba tekan 2. Ini saya masuk ke scan video kompleks 3, lanjutan 1. Karena kita menggunakan PowerPoint yang sama, dan dalam PowerPoint yang sama, maka layarnya akan ikut ya, menyesuaikan seperti itu. Contoh penggunaannya, kali ini saya menggunakan yang pertama pada judul, saya menggunakan video kompleks lanjutan. Kemudian kita bisa start recording. Baik anak-anak, kita kembali ketemu dalam pembelajaran prakarya bersama Bapak Iwan Adi Matagayasa. Adapun topik pembelajaran kita pada kali ini yaitu, di sini saya akan berganti ke skin yang pertama ya. Oke. Kemudian pada PowerPoint ini saya ingin menambahkan webcam saya, maka saya masuk ke video kompleks scan 2. Nah, ada penjelasan seperti ini. Ini semuanya dalam proses terekam seperti itu. Kita kembali ke berikutnya, bisa lakukan tetap, kemudian bisa kembali ke 1 untuk menghilangkan webcam. Stop recording bila proses sudah selesai. Dan untuk melihat hasilnya, file show recording.